salah satu HCG ini dia salah satu menstimulasi produksi progesteron lewat korpus luteum di ovarium. Masih ingat ya ovarium itu apa? Nah, lalu di sini juga dikategorikan keadaan ini terus dipertahankan sampai usia kehamilan kurang dari 11 minggu saat plasenta sudah mampu mensintesis progesteron. Makanya HCG ini biasanya dia akan makin berkurang pada masuk trimester kedua. Dan biasanya tinggi itu hanya pada trimester ke-1 aja karena proses mempertahankan. Nanti tugasnya akan diambil alih oleh progesteron. Nah, seperti itu karena progesteron sudah cukup untuk dihasilkan. Nah, yang kedua fungsinya adalah merangsang proses diferensiasi sitotrofoblas. Ya, ini adalah bagian dalam salah satu jaringan pada rahimnya. Nah, begitu juga dia menstimulus produksi testosteron pada janin. Masih ingat testosteron itu apa ya? Nah, ini juga salah satu hormon yang mempengaruhi dari dari misalnya penghasil sperma dan lain-lain. Jadi istilahnya juga menentukan genetik dari jenis kelamin ya, genetik jenis kelamin pada janin kita ya, dan juga efek imunosupresif selama kehamilan. Dia memberikan perlindungan selama kehamilan. Nah, biasanya di sini juga menyebabkan sebagai screening adanya aneuploidi pada janin. Ya, apa itu aneuploidi? Aneuploidi itu salah satu kelainan kromosom ya, yang menentukan apakah nanti anak tersebut lahir dalam keadaan yang normal atau tidak. Karena dia kelainan kromosom pembentukan dan perkembangan pada si janin. Selanjutnya kita bahas hormon kedua, yaitu human placental lactogen atau HPL. Ini adalah hormon yang diproduksi atau dihasilkan oleh plasenta sejak kehamilan usia 5 minggu dan mencapai puncaknya pada 4 minggu terakhir kehamilan, ya, sampai 36 minggu. Berarti. Nah, gunanya buat apa? Dia sama dengan human chorionic somatomotropin, ya. Dia dimana menyebabkan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin karena dia bersifat di bagian plasenta, ya, plasentanya janin. Nah, Anda tahu plasenta itu kan anak kakaknya janin tersebut. Dan dia akan meningkat semakin lama, semakin meningkat dalam bentuk plasma pada ibu dan memberikan peningkatan berat pada plasenta serta berat pada janin. Nah, ada yang menyebabkannya, ada beberapa penelitian mengatakan ukuran plasenta itu mempengaruhi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi kita punya batas ukuran yang normal plasenta itu berapa, beratnya itu normal berapa, jadi Anda belajar tentang plasenta. Nah, berat badan janin itu juga normalnya berapa seharusnya dikategorikan sebagai berat badan lahir normal, ya. Nah, ini fungsi pentingnya si HPL kadarnya. Jika anak misalnya nih plasentanya kecil, anaknya BBLR, berat badan lahir rendah, padahal misalnya usia kehamilan adalah matur atau normal, itu bisa saja mengindikasi kadar HPL ketika dalam proses kehamilan si ibu rendah. Mengapa demikian? Nah, tadi sudah saya jelaskan. HPL fungsi utamanya menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Jadi, untuk janin, dia baguskan plasenta agar janin makanan serta oksigennya tercukupi. Begitu juga pada ibu hamil. Mengapa tanda-tanda kehamilan tanda kehamilan mungkin? Itu salah satunya adalah pembesaran payudara. Ya, itu disebabkan oleh si HPL yang meningkat. Maka terjadilah pembesaran payudara pada ibu hamil. Nah, ternyata HPL ini dapat dideteksi dalam sirkulasi janin karena dia mengantarkan nutrisi, otomatis juga hormon tersebut mempengaruhi si janin. Nah, dan juga ternyata di sini kadar yang rendah bisa dideteksi pada cairan amnion. Cairan amnion itu apa? Cairan air ketuban yang melindungi si janin tersebut. Oke, efek utama HPL itu buat apa? Yang pertama, dia mampu mempengaruhi insulin dan metabolisme glukosa pada ibu hamil. Nah, begitu juga dengan mempengaruhi lipolisis dan glukosa sering terutama pada ibu hamil yang berpuasa. Ya, malah dia akan mengatur glukosa pada ibu. Misalnya ibu berpuasa ini, karena utama HPL ini dia menyimpan glukosa pada tubuh ibunya. Jadi ketika janinnya butuh, dia akan mengeluarkan dari si efek dari HPL ini. Jadi melindungi janin, mengontrol gula darah pada si ibu. Yang ketiga adalah plasenta besar. Ya,
Kalau tinggi HPL, maka menyebabkan plasentanya semakin besar. Biasanya plasenta besar ini salah satu indikasi adalah pertama dengan kehamilan ganda ya, atau kehamilan kembar. Ada kehamilan kembar itu banyak macamnya ya. Salah satu biasa terjadi pada kehamilan kembar tapi satu plasenta. Begitu juga dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus pada ibu yang dialami ibu, maka bisa menyebabkan plasentanya semakin besar. Ini bisa dilakukan pengecekan pada laboratorium ya, pengecekan HPL, maka hasilnya lebih tinggi dari yang normal. Nah, namun kadar HPL yang rendah itu juga akan menyebabkan kelainan, bisa IGR. IGR itu adalah intrauterine growth retardation. Istilahnya janin tumbuh berkembang itu tidak normal, tidak seharusnya, tidak bagus. Bisa juga menyebabkan terjadinya preeklamsia pada ibu. Preeklamsia itu adalah salah satu jenis penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang hanya terjadi pada ibu hamil, ya, dengan memiliki tambahan ketika dicek urinnya terdapat protein yang cukup tinggi. Bisa juga terjadinya salah satu terindikasi terjadinya neoplasma trophoblast alias terjadinya tumor ganas. Lanjut, hormon ketiga yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehamilan adalah estrogen. Ya, estrogen ini hanya terdapat pada wanita saja, dan kita dari masa mau pubertas ya itu juga mengalami yang namanya estrogen, peningkatan estrogen. Dari awal kita pubertas, itu menstruasi, maka hormon estrogennya kita itu sudah bekerja, sudah ada, ya. Nah, makanya dikategorikan terdapat di tubuh wanita sebelum hamil, ya. Dan kadarnya akan meningkat secara signifikan sejak terjadinya kehamilan. Nah, biasanya estrogen progesteron itu akan saling berimbang bersama-sama. Tapi bisa ditandai dengan dimulainya peningkatan pada trimester kedua tadi ya. Nah, kalau progesteron disebabkan oleh HCG ya, proses dari metabolismenya, kalau di estrogen metabolisme itu malah di hepar atau di hati. Nah, kalau misalnya berlebih, estrogen ini akan dikeluarkan atau diekskresikan lewat urin atau air kencing pada wanita. Nah, efek dari estrogen inilah ya, kalau dia semakin tinggi bisa memicu terjadinya rasa mual karena dia akan menyebabkan gangguan motalitas atau pergerakan pada lambung si ibu hamil. Asam lambungnya akan meningkat, muncullah rasa mual. Nah, ini biasa trimester pertama kehamilan jika estrogennya tinggi. Pun kalau estrogennya juga masih tinggi, bisa juga menyebabkan rasa mual pada sampai kehamilan kedua serta kehamilan trimester ketiga. Nah, fungsi dari estrogen lagi di trimester kedua, dia menyebabkan terjadinya pembesaran pada saluran susu di payudara. Saluran susu itu kita kemarin masih ingat ya, ada tuba pada payudara. Ya. Lanjut, fungsi dari estrogen. Selain yang tadi kita sebutkan, pertama membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin. Gunanya biar nutrisi ke janin itu semakin baik. Lalu membantu dalam pemberian nutrisi yang dibutuhkan janin untuk berkembang, lalu mendukung perkembangan si janin, ya, meningkatkan aliran darah dalam tubuh termasuk aliran darah ke kulit. Makanya ya, kalau misalnya estrogen kita cukup pada wanita, kulit kita tuh lebih licin, kelihatannya lebih glowing. Ada ibu-ibu hamilnya, kelihatan kok lebih cantik, ibu ini mukanya lebih halus kelihatan, kulitnya lebih halus. Itu berarti dari estrogen. Dibandingkan ibu hamil ada juga kok makin pucat, makin butek ya. Nah, itu efek dari si estrogen. Jadi estrogen pada ibu hamil itu bisa berbeda-beda. Nah, lalu meningkatkan sintesis progesteron. Ya, jadi dia juga membantu dalam mensintesis progesteron, makanya tadi saling beriringan fungsinya satu dengan yang lainnya. Efek mitogenik ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan glandula mame. Yang tadi ya, glandula mame itu adalah bagian saluran dari mame, jadi dia membesar, yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang keempat ada progesteron. Ya, progesteron ini juga salah satu hormon yang baru berfungsi ketika seorang wanita terjadinya pubertas atau menarche atau menstruasi pertama kali terjadi. Nah, biasanya pada usia kehamilan 6-7 minggu, progesteron yang terbentuk pada corpus luteum yang tadi ada di ovarium sangat diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. Mengapa demikian? Karena gunanya bersifat salah satunya menenangkan rahim. Dia memberikan ketenangan pada rahim agar tidak terjadinya kontraksi. Efek penenang. Ya. Nah,
Namun kalau progesteron si ibu hamil menurun, maka terjadinya ablasi korpus luteum. Janinnya nggak bisa dipertahankan, maka timbullah abortus. Ya. Nah, ternyata progesteron itu produksi paling tinggi adalah dari hasil makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol itu adalah salah satu jenis lipid atau lemak. Namun dalam artian kolesterol yang bersifat secara LDL, low density lipoprotein. Ini merupakan kolesterol jahat, tapi ketika ibu hamil itu penting untuk pembentukan sintesis si progesteron. Ya, jadi jangan sampai Anda mengatakan nggak boleh makan yang berminyak-minyak, nanti kolesterol. Tapi ada waktunya, makanya ibu hamil butuh akan makanan itu. Kadarnya akan mengalami peningkatan pada usia 7 sampai 11 ya. Nah, efeknya apa? Memberikan efek antara si maternal, si ibu, dan juga si plasenta. Dia efek menenangkan dinding dari si rahim, khususnya endometrium. Jadi plasenta itu akan menempel dengan nyaman pada bagian dinding endometrium si ibu, yaitu bagian maternal. Nah, selanjutnya lagi, kalau progesteron ini berlebihan, maka bisa banyak timbullah ya lanugo atau bulu-bulu halus. Biasa terjadi pada bagian payudara atau perut ibu hamil. Bisa juga efeknya pada janin. Janin banyak tumbuh-tumbuh bulu halus pada bagian tubuhnya, yang disebut dengan lanugo. Nah, progesteron yang tinggi itu juga bisa menyebabkan terjadinya pusing pada ibu. Jadi ibu kadang-kadang pada pagi hari sering mengalami yang namanya morning sickness atau mual pada pagi hari, mual muntah pagi hari yang masih bersifat fisiologis atau normal. Ya, pusing karena gangguan pada saluran istilahnya oksigenasi di otak, efek dari progesteron. Timbullah mules dan mual ketika terjadinya kehamilan. Dan poin penting, progesteron ini baiknya di rahim, tapi berdampak juga pada mortalitas usus. Usus pun juga kerjanya lebih lamban, ya, karena dia menendangkan usus. Peristaltik usus itu kan lambat jadinya. Efek peristaltik usus yang lambat, sedangkan cairan diserap, maka hasil ampas pada bagian usus besar itu akan mengeras. Terjadilah sembelit efek konstipasi. Ya, jadi konstipasi itu terjadi pada trimester pertama, efek progesteron. Peran progesteron dalam kehamilan, pertama menjaga otot rahim tetap rileks selama kehamilan berlangsung. Ya, progesteron itu ciri khasnya dia memberikan ketenangan, kerelaksasian kepada organ yang dia tuju. Nah, yang kedua, dia akan menjaga ketebalan dinding rahim endometrium selama janin berkembang, agar janin berkembang itu tidak luruh atau tidak jatuh, plasentanya tidak robek. Nah, nomor 3, menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap kehadiran janin di tubuh. Jadi karena dia memberikan kekebalan tubuh, karena otak kita, ya, tubuh kita itu menilai janin itu adalah benda asing, tapi harus dijaga. Maka itulah guna progesteron. Ya, kekebalan tubuh kita itu akan ditingkatkan. Sama seperti Anda imunisasi memberikan kekebalan. Seperti itu. Lalu menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI.